Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Alfitur Naja dengan NIM F1E224011. Di sini saya akan menjelaskan konsep sains dan teknologi. Apa itu sains? Sains berasal dari kata scientia, artinya ilmu pengetahuan. Secara umum, sains adalah ilmu pengetahuan yang diperoleh dari suatu penelitian yang objektif atau dari pengujian menggunakan metode ilmiah yang bersifat sistematis dan logis. Beberapa fungsi sains. Yang pertama, pemahaman alam semesta, lalu pengembangan teknologi, pemecahan masalah, dan menyediakan dasar pengambilan keputusan. Cabang-cabang sains antara lain fisika, mempelajari hukum-hukum dasar alam seperti gaya, energi, dan gerak. Lalu biologi, mempelajari kehidupan, organisme, dan proses biologis. Lalu kimia, mempelajari komposisi, struktur, dan sifat materi serta perubahan yang dialaminya. Lalu astronomi, mempelajari benda langit termasuk bintang, planet, dan galaksi. Lalu geologi, yang mempelajari struktur dan proses yang membentuk bumi, dan lain-lain. Apa itu teknologi? Teknologi adalah upaya penerapan sains atau ilmu pengetahuan untuk menciptakan alat, sistem, dan proses yang memecahkan masalah atau memenuhi kebutuhan hidup manusia. Beberapa fungsi teknologi, yang pertama memecahkan masalah kompleks, lalu meningkatkan efisiensi dan produktivitas pekerjaan, memperbaiki kualitas hidup, memfasilitasi komunikasi dan konektivitas, mendorong inovasi dan pengembangan. Perkembangan teknologi dari masa ke masa. 1. Zaman prasejarah, yaitu alat batu dan penemuan api. Yang kedua, zaman kuno, 3000 sebelum Masehi sampai 500 Masehi, yaitu penemuan tulisan, teknologi pembuatan logam, Mesir kuno. 3. Abad pertengahan, 500 sampai 1500 Masehi. Teknologi pertanian, kaca pembesar, bola dunia, dan navigasi. Teknologi di revolusi industri. 4. Revolusi industri 1700 sampai 1800-an. Teknologi yang ditemukan yaitu mesin uap, teknologi tekstil, dan kereta api. Abad ke-20, era elektronik dan digital. Teknologi yang ditemukan transistor, televisi, radio, komputer, internet. Lalu 6, abad ke-21, era digital dan revolusi teknologi 4.0. Yaitu kecerdasan buatan atau AI, cloud computing, smartphone, Internet of Things atau IoT. IoT. Kesimpulan, sains dan teknologi memiliki hubungan yang erat dan saling mendukung. Keduanya bekerja sama untuk meningkatkan pengetahuan manusia dan mengembangkan solusi praktis untuk tantangan global. Dengan terus mengembangkan pengetahuan dan teknologi, manusia dapat mengatasi masalah global dan menciptakan masa depan yang lebih baik. Memahami konsep sains dan teknologi adalah kunci untuk menghadapi tantangan masa depan dan memanfaatkan peluang dalam berbagai aspek kehidupan. Lalu, saya akan menjelaskan peluang karir bagi lulusan teknik elektro. Teknik elektro adalah bidang yang memiliki peran penting dalam berbagai sektor industri. Fokus utama, mempelajari prinsip-prinsip dasar dari ilmu fisika dan teknologi yang diterapkan pada sistem kelistrikan, elektronika, dan perangkat lainnya. Skill yang dimiliki lulusan elektro antara lain, yaitu kemampuan analisis dan problem solving, lalu pemahaman mendalam tentang sistem kelistrikan, elektronik, dan sains dasar, lalu kemampuan dalam menggunakan perangkat lunak teknik dan teknologi baru, dan yang terakhir, pemahaman tentang regulasi dan standar keselamatan industri. Pilihan karir untuk lulusan teknik elektro. Beberapa bidang utama. Yang pertama, energi dan ketenaga listrikan. Yang kedua, telekomunikasi, elektronika industri, otomasi dan robotika, riset dan pengembangan teknologi, konstruksi dan infrastruktur, dan yang terakhir, saintis dan rekayasawan. Energi dan ketenaga listrikan. Pekerjaan yaitu perancang, pemeliharaan, dan pengelolaan sistem tenaga listrik. Di perusahaan bisa menjadi PLN, perusahaan pembangkit listrik, dan konsultan energi. Lalu relevansi dasar sains yaitu fisika, ilmu kelistrikan, dan termodinamika.
Lalu telekomunikasi. Pekerjaan merancang dan mengoptimalkan jaringan komunikasi. Perusahaan, provider, seluler, ISP, dan perusahaan jaringan data. Relevansi dasar sains, teori sinyal, jaringan komunikasi, gelombang elektromagnetik. Lalu elektronika industri. Pekerjaannya desain dan pemeliharaan sistem elektronika pada lini produksi. Perusahaan industri manufaktur, perangkat medis, konsultan elektronik. Relevansi dasar sains yaitu elektronika, pengendalian sistem. Otomasi dan robotika. Pekerjaannya membangun dan mengelola sistem otomatisasi dan robotika dalam industri. Perusahaan, manufaktur, startup, teknologi, dan otomotif. Relevansi dasar sains yakni mekanika, sensor, algoritma, dan pemrograman. Riset dan pengembangan teknologi. Pekerjaannya itu mengembangkan teknologi baru dan meningkatkan teknologi existing. Tempat lembaga riset, perusahaan teknologi, kampus. Relevansi dasar sains yaitu pemrograman, inovasi teknologi, dan penelitian. Untuk konstruksi dan infrastruktur, pekerjaannya yaitu menyusun rancangan instalasi listrik, bangunan, atau jalan. Perusahaan bisa di BUMN konstruksi atau konsultan infrastruktur. Relevansi dasar sains yaitu kelistrikan, pengukuran lapangan, standar bangunan. Saintis dan rekayasawan teknik elektro. Saintis yaitu berfokus pada penelitian ilmiah dan eksperimen yang memperdalam pemahaman di bidang kelistrikan, elektronika, dan teknologi baru. Pekerjaan di lembaga riset, pusat inovasi, universitas. Relevansi sains dasar yaitu fisika, matematika, dan metode eksperimen. Rekayasawan menerapkan prinsip, teknik, dan ilmu sains untuk menciptakan solusi praktis dan inovatif, seperti sistem baru atau teknologi mutakhir untuk industri. Tempat kerja bisa di perusahaan teknologi, laboratorium R&D, lalu industri otomasi. Relevansi sains dasarnya elektronika, mekanika, algoritma, dan desain teknis. Pengusaha pertama yaitu Claude Shannon, Bapak Teori Informasi. Kontribusi. Claude Shannon dikenal sebagai Bapak Teori Informasi. Pada tahun 1948, ia menerbitkan karya revolusioner yang mendasari cara kita memahami dan mentransmisikan informasi. Kontribusinya menjadi fondasi dari seluruh bidang teknologi komunikasi digital saat ini. Penghargaan yang diperoleh: National Medal of Science 1966 dan IEEE Medal of Honor. Relevansi: Shannon adalah contoh saintis yang memperdalam pemahaman teoretis tentang sinyal dan komunikasi digital yang menjadi dasar untuk teknologi modern. Yang kedua, Elon Musk, pengusaha dan rekayasawan di bidang energi energi terbarukan dan otomasi. Kontribusinya sebagai CEO Tesla dan SpaceX. Musk memperkenalkan inovasi besar dalam mobil listrik, teknologi baterai, dan otomasi ruang angkasa. Ia terus berupaya mengembangkan teknologi yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan. Penghargaan yang diperoleh yaitu Axel Springer Award tahun 2020, Royal Aeronautical Science Gold Medal tahun 2012. Relevansinya, Musk menggabungkan prinsip dasar sains dan teknologi untuk menciptakan solusi praktis di bidang energi, elektronika, dan otomasi modern. Lalu Profesor Josephat Tetuko Sri Sumatyo atau pakar teknologi radar dan satelit. Kontribusinya dikenal di dunia internasional atas pengembangan radar-radar penginderaan jarak jauh dan antena microstrip yang bisa diterapkan dalam sistem satelit dan pemantauan bumi untuk mitigasi bencana. Penghargaan yang diperoleh: penghargaan dari Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional atau LAPAN, dan pengakuan internasional dari berbagai konferensi ilmiah. Relevansinya, kontribusinya membantu memperkuat teknologi penginderaan jauh yang penting untuk mitigasi bencana dan pengamatan lingkungan di Indonesia dan negara lainnya. Lalu, saya akan menjelaskan kebenaran ilmiah.
Saya hanya ingin tahu apa yang sebenarnya ada di benak Tuhan dan yang lain-lain, hanya detailnya. Pengertian kebenaran ilmiah. Kebenaran ilmiah mengacu pada pengetahuan atau pernyataan divalidasi melalui metode ilmiah, yaitu prosedur sistematis yang mengandalkan observasi, eksperimen, dan analisis untuk membuktikan atau memverifikasi suatu konsep. Tujuan kebenaran ilmiah yaitu untuk mencapai pengetahuan yang objektif dan dapat diandalkan, yang dapat diaplikasikan dalam pengembangan teknologi dan penemuan baru. Misalnya, di teknik elektro, hukum Ohm yang menggambarkan hubungan antara tegangan, arus, dan resistensi telah dibuktikan berulang kali melalui eksperimen dan diterapkan dalam desain rangkaian elektronik. Teori-teori kebenaran yang pertama yaitu teori korespondensi. Lalu yang kedua, teori koherensi. Ketiga, teori pragmatik. Keempat, teori konsensus. Sifat kebenaran ilmiah. Yang pertama yaitu objektif. Berdasarkan bukti empiris, bukan pada opini atau subjektif individu. Dalam teknik elektro, pengukuran seperti tegangan dan arus adalah objektif yang dapat diulang. Yang kedua, terbuka untuk uji ulang. Kebenaran ilmiah harus bisa diuji ulang oleh penelitian lain. Misalnya, eksperimen untuk menguji hukum Ohm bisa dilakukan kapan saja dengan hasil yang konsisten. Ketiga, dapat diprediksi. Kebenaran ilmiah memungkinkan prediksi terhadap fenomena serupa. Hukum induksi elektromagnetik dapat memprediksi fenomena industri pada konduktor yang bergerak dalam medan magnet. Keempat, dinamis dan fleksibel. Kebenaran ilmiah bisa berubah dengan adanya bukti baru. Misalnya, penemuan material superkonduktor menambah pemahaman baru di teknik elektro yang sebelumnya tidak diketahui. Akuransi dalam desain dan pengujian. Kebenaran ilmiah memastikan desain yang tepat dan menghindari kesalahan dalam aplikasi. Keselamatan dan efisiensi, mengurangi risiko kesalahan dan memaksimalkan efisiensi. Lalu inovasi teknologi, membuka peluang untuk inovasi yang aman dan dapat diandalkan. Penelitian eksperimental, menguji teori dengan metode ilmiah yang berstruktur. Lalu pengembangan teknologi baru, kebenaran ilmiah memungkinkan desain teknologi yang efisien dan aman. Analisis data dan pembuktian hipotesis, menggunakan data empiris untuk mendukung atau menolak hipotesis. Terakhir saya akan membahas hukum dan teori ilmiah. Hukum dan teori ilmiah. Sains bukan hanya tentang apa yang kita ketahui, tapi tentang bagaimana kita mengetahuinya. Definisi hukum ilmiah. Hukum ilmiah. Yang pertama, pernyataan berdasarkan observasi dan eksperimen yang konsisten. Kedua, menjelaskan pola atau hubungan yang teramati di alam. Contoh, hukum gravitasi Newton dan hukum kekekalan energi. Ciri-ciri yang pertama bersifat deskriptif, lalu berlaku universal. Definisi teori ilmiah. Teori ilmiah. Yang pertama, penjelasan menyeluruh yang berdasarkan pada bukti kuat, lalu mengintegrasikan banyak observasi dan hasil eksperimen. Contoh, yang pertama teori evolusi oleh Darwin dan teori relativitas Einstein. Ciri-ciri bersifat prediktif, memungkinkan revisi atau pengembangan. Perbandingan hukum dan teori ilmiah. Persamaannya itu sama-sama berbasis bukti ilmiah dan diuji melalui eksperimen dan observasi. Perbedaannya yaitu hukum menjelaskan apa yang terjadi dan teori menjelaskan mengapa dan bagaimana sesuatu terjadi. Proses terbentuknya hukum dan teori seperti observasi, lalu ke hipotesis, lalu ke eksperimen dan teori hukum. Contoh kasus nyata. Contoh pertama yaitu hukum. Hukum Kepler tentang gerakan planet. Teorinya teori dari Big Bang. Yang kedua teori hukum Ohm. Yang kedua hukum Ohm. Teorinya teori elektron dan konduktivitas. Mitos dan kesalahpahaman. Kesalahpahaman umum. Yang pertama, hukum lebih superior daripada teori. Itu salah. Dan teori hanya sekedar dugaan. Itu juga salah.